Eco Explorer memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, praktis, dan relevan bagi siswa. Jadi, kita di sini nggak hanya mendapatkan pembelajaran aja, tapi juga bisa memberikan efek rasa bermain yang menyenangkan untuk teman-teman siswa sekolah. Langsung next slide. Nah, selain alasan umum tadi, kita juga punya berbagai latar belakang kenapa sih Eco Explorer ini bisa hadir sebagai solusi yang tepat gitu. Yang pertama, seperti sudah saya sebutkan di awal, biologi ini lekat ya dengan istilah ilmiah yang asing sehingga cenderung membosankan. Sehingga kita hadir dengan solusi untuk menyediakan media yang interaktif untuk mempelajari istilah ilmiah dalam biologi. Lalu yang kedua, kita juga lihat nih bahwa materi buku teks ini seringkali tidak relevan dengan kondisi ekosistem sekitar siswa. Banyak buku-buku paket begitu ya yang kadang digunakan di tahun 2023 namun hasil cetakan tahun 2010-an dan lain sebagainya. Jadi kurang relevan begitu kan dengan kondisi di sekitar siswa. Nah, oleh karenanya Eco Explorer juga hadir nih sebagai media pembelajaran yang adaptif dengan kondisi ekosistem di sekitar siswa. Lalu yang ketiga, kita bisa lihat mungkin dari saya pribadi, Salma, dan juga mungkin dari anak-anak siswa lainnya begitu ya, banyak sekali yang alih-alih belajar gampang terdistraksi gitu dengan stimulasi digital seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, di sini Eco Explorer mengintegrasikan dirinya sebagai media belajar yang dikembangkan dalam suatu bentuk permainan digital yang lebih stimulatif. Jadi nggak cuma belajar, bisa terstimulasi juga untuk main lebih semangat gitu. Lalu yang keempat, ada inefektivitas pembelajaran yang terkonsentrasi pada buku dan guru. Jadi pengembangan media belajar sumber tahu yang dapat menjawab pertanyaan siswa menjadi sebuah urgensi yang penting yang ditampilkan dalam Eco Explorer ini. Lalu yang terakhir, duduk di kelas dalam jangka waktu panjang juga kurang menyehatkan. Jadi Eco Explorer akan mendorong siswa untuk belajar sambil bermobilisasi sehat. Langsung aja next slide. Nah, jadi langsung aja kita bisa langsung lihat ya fitur-fitur apa aja sih yang ada di Eco Explorer. Yang pertama kita akan lihat loading page yang menandai bahwa petualangan akan dimulai, yang akan langsung disambut dengan ekosistem maps yang akan menampilkan fitur seperti posisi saya, hotspot, tambah, dan pindai. Next slide. Selanjutnya juga ada fitur yaitu ada laman yaitu pindai spesies, di mana di pindai spesies ini siswa diberi kesempatan untuk fitur pindai, balik kamera, galeri, dan flash, di mana ketika mengklik fitur pindai kita akan masuk ke laman hasil pindainya yaitu taksonomi spesies, siklus hidup, persebaran spesies, fakta menarik, dan tanya lebih lanjut. Langsung next slide lagi. Nah, kalau untuk tambah spesies ini juga sama dengan laman sebelumnya, tapi kita di sini lebih mengarah ke tambahkan alih-alih memindai. Jadi ketika kita menambahkan, kita di sini bisa menambahkan berbagai nama spesies, taksonomi, siklus hidup, persebaran, dan lain sebagainya seperti yang tertulis di layar. Selanjutnya, oke, di sini juga kita menampilkan profile page nih untuk mengenalkan penggunanya kepada pengguna-pengguna lain begitu, atau memberi informasi pada penggunanya itu sendiri dengan cara ada fitur kotak profil, skor dan level, icon, statistik, aktivitas. Lalu tak lupa juga kita juga menyediakan social page nih yang menyediakan fitur ruang kelas, tugas mingguan, misi bonus, dan peringkat kelas. Langsung next slide. Nah, kayaknya ya kalau dilihat fitur-fiturnya tadi terlalu singkat, terlalu cepat banget gitu. Nah, gimana di sini kita dari tim Januari memberikan kesempatan nih untuk Bapak juri dan juga Bapak panitia untuk melihat langsung sebenarnya gimana sih prototipe yang akan kita hadirkan dalam aplikasi ini. Langsung saja untuk prototipenya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Salman. Silakan Salman. Baik, baik. Di sini saya akan mendemokan mengenai penggunaan aplikasi dari Eco Explorer. Jadi ketika pengguna membuka aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan kepada laman utama yang merupakan peta dari lokasi di sekitar aplikasi oleh pengguna. Dan di sini pengguna dapat melihat bahwa terdapat ikon berwarna hijau yang merupakan e-hotspot dan di sini ada detail dari e-hotspot tersebut. Nah, di e-hotspot peserta dapat melakukan fungsi pindai dan juga tambah untuk menambah skor dari spesies yang bisa dia kumpulkan atau dia scan. Nah, bagaimana fungsi pindai dan tambah bekerja? Mari kita coba. Pada fungsi pindai, kamera akan secara otomatis melakukan scanning pada spesies-spesies yang ada di sekitar kamera. Nah, apabila kamera mendeteksi adanya spesies, kamera tersebut akan secara otomatis mengklasifikasikan spesies tersebut dengan database yang dimiliki oleh aplikasi Eco Explorer. Lalu, kamera akan mencoba memberikan nama dari spesies tersebut dengan angka dari prediksi akurasi kesesuaian spesies tersebut. Nah, langsung saja kita coba pindai dengan klik ikon kamera.
Setelah kita mengeklik ikon pindai, maka aplikasi akan menghasilkan data-data yang terkait dari spesies tersebut, seperti nama spesies, taksonomi, persebaran spesies, siklus hidup dalam bentuk 3 dimensi yang dapat diproyeksikan ke dalam dunia nyata dalam bentuk augmented reality, dan juga fakta-fakta menarik terkait spesies tersebut. Lalu, apabila pengguna masih kurang puas dengan informasi yang disediakan, pengguna dapat menanyakan lebih lanjut kepada expert atau guru yang berwenang. Lalu kita coba fitur tambah. Pada fitur tambah, pengguna dapat menambahkan spesies yang ada di sekitarnya ke dalam database dari aplikasi Explorer. Mari kita coba dengan klik ikon tambah ini. Nah, setelah pengguna mengeklik ikon tambah, pengguna dapat memasukkan data spesies yang masih kosong ini ke dalam database Explorer dengan mengeklik atribut yang masih kosong. Nah, di sini kita dapat memasukkan nama dari spesies yang ingin kita masukkan ke dalam database tersebut. Nah, lalu di sini ada posisi saya, dan ketika diklik maka akan menghasilkan halaman profil yang ada username, lalu sekolah dari pengguna, dan juga ada level dan skor dari pengguna. Di sini ada beberapa fitur, yaitu rekapitulasi dari pindaian, berikut adalah rekapitulasi dari pindaian pengguna, lalu di sini juga ada rekapitulasi kontribusi dari pengguna, dan di sini ada jurnal yang merupakan catatan atau cerita dari kegiatan survei atau observasi yang dilakukan oleh pengguna. Nah, di sini juga ada markah atau fitur untuk menambahkan spesies yang ingin ditelusuri lebih lanjut di kemudian hari. Nah, di sini kita juga ada fitur sosial yang menarik nih untuk pelajar agar bisa berteman dengan teman-temannya sambil belajar. Di sini ada 3 fitur utama, yaitu ruang kelas, peringkat, dan daftar teman. Di ruang kelas kita dapat melihat tugas mingguan yang diberikan oleh guru, misi bonus yang memberikan nilai tambahan, dan juga peringkat kelas yang membandingkan skor dari pengguna dengan teman-teman kelasnya. Di sini juga ada peringkat yang menunjukkan peringkat di level sekolah maupun nasional dari pengguna. Dan yang terakhir ada daftar teman, yang di sini pengguna dapat melakukan hunting spesies bersama dengan teman yang ada di sekolahnya. Baik, berikut adalah demo dari aplikasi Explorer. Saya kembalikan kepada Naila. Oke, gimana? Jadi tadi setelah kita melihat presentasi mengenai tujuannya, lalu kita juga melihat bagaimana proses pembuatan, lalu juga melihat demonya langsung gitu ya, bagaimana aplikasi ini digunakan. Mungkin itu adalah sedikit dari apa yang bisa dipaparkan dari tim Januari mengenai inovasi media pembelajaran kami. Semoga penjelasan kami bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Jan dulu atau Pak Fajar dulu nih? Kayaknya Pak Fajar dulu ya. Ya, silakan Pak Fajar, monggo. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat ya kepada tim Januari yang sudah mempresentasikan karya dan konsepnya dengan sangat baik. Secara alur presentasi, sebenarnya ini yang saya tunggu dari peserta yang awal tadi, runtut jelas ya. Saya apresiasi persiapannya mungkin juga matang. Secara ide bagus, kemudian walaupun secara prototipe belum bisa disampaikan ya, karena ini tadi pakai Figma ya penampilannya ya. Cuma bagi saya pribadi tidak masalah, karena ini kan bukan lomba cipta karya ya, tapi lomba inovasi. Jadi inovasi itu ditekankan kalau menurut saya lebih ke ide. Dan UMS ini sadar betul akan itu, makanya di poin penilaian juga tidak ada prototyping itu tidak dimasukkan, tapi ada inovasi. Tapi harus pertanggungjawabkan secara konsep, ya kan? Makanya ini yang pertama ingin saya tanyakan itu, base-nya nanti apa aplikasi ini? Android kah? Atau iOS kah? Kemudian kira-kira di akhir nanti ini mau base-nya juga online atau offline? Dua itu dulu. Nanti nyambung. Baik,
Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Fajar. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan pertama mengenai operating system yang akan kami masuki untuk aplikasi ini nanti akan masuk ke Android dan iOS. Jadi harapannya aplikasi ini dapat digunakan oleh teman-teman baik yang menggunakan iPhone ataupun gadget Android agar aplikasi ini bisa digunakan secara masif dan juga inklusif. Lalu untuk penggunaan aplikasinya nanti akan online karena perlu adanya geotagging. Jadi nanti dengan dia memfoto, dia juga harus memasukkan lokasinya itu di mana secara otomatis via GPS seperti itu, Pak. Dan juga nanti ada fitur sosial seperti itu yang itu perlu terhubung dengan internet. Oke, terus dari sisi konten materinya, ini untuk validitas atau mempertanggungjawabkan dari sisi materinya bagaimana? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Jadi, kalau untuk pertanyaan terkait dengan verifikasi atau validitas, sebenarnya di sini kita akan menyediakan sebuah fitur di dalamnya itu yang akan terintegrasi dengan AI juga atau artificial intelligence. Jadi, ketika margin errornya itu kecil, maka nanti dari AI sendiri akan membantu untuk memverifikasi apakah tulisan yang sudah ditambahkan oleh para siswa ini sudah benar atau tidak. Tapi ketika margin errornya ini besar, seperti sudah disebutkan di awal, karena tadi sudah kita tunjukkan juga ya bahwa ini akan terintegrasi dengan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika margin error yang besar dari pihak expert seperti guru atau pihak lain yang bukan guru tapi merupakan expert, itu bisa membantu untuk memberikan verifikasi atau validasi terhadap jawaban atau tambahan dari siswa tersebut. Nah, nanti akan ada tambahan juga di dalam tulisannya ketika sudah terverifikasi, akan tertulis nih bahwa data ini sudah terverifikasi. Mungkin seperti itu dari Salman, ada tambahan? Baik, saya izin menambahkan, jadi mengenai apa itu margin error yang dimaksud oleh Naila, jadi nanti sistem artificial intelligence yang ada di aplikasi Echo Explorer akan mencocokkan foto dari input pengguna dengan database yang kami miliki. Nah, nantinya semakin besar database, maka akurasinya akan dapat semakin lebih dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu, pada aspek awal kita memerlukan peran input manual dari guru dan juga expert gitu untuk memasukkan secara manual dan mengkoreksi dan nambah database dari artificial intelligence ini dapat terus dilatih sehingga akurasinya akan semakin akurat seperti itu, Pak. Lalu ketika tadi ada confidence level ya di ketika melakukan scanning, apabila dia kepercayaan dirinya itu tinggi, apabila bahwa suatu spesies itu terkait dengan suatu spesies tertentu, maka dia dapat langsung diverifikasi oleh sistem. Tapi apabila dari kecerdasan buatan itu tidak terlalu percaya diri, maka akan dilempar kepada expert yaitu guru ataupun pakar yang nantinya akan memverifikasi lebih lanjut mengenai input data yang dimasukkan begitu, Pak. Oke, terakhir dari saya, scanningnya tadi pakai teknologi apa? AI atau IR? Jadi untuk scanningnya itu nanti pakai cabang dari artificial intelligence yakni computer vision. Jadi bagaimana dia itu dari input foto nanti dapat dikoreksi dengan gambar lain yang ada di database. Jadi Datasetnya bagaimana dari mana? Ngambil datasetnya sendiri atau sudah ada? baik. Jadi datasetnya itu nanti akan diinput oleh expertnya begitu, Pak. Maksudnya Jadi ngimputin gambar bebek satu-satu gitu sama expertnya. Nah, jadi selain expert, kami juga nanti rencananya akan mengintegrasikan dengan database yang tersedia secara open source seperti dari Google Image dan juga Bing seperti itu, Pak. Oke, ya udah. Terima kasih cukup. Good job. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya apresiasi untuk idenya, bagus sekali. Oke, pertanyaan saya nanti kan ini kan untuk integrasinya tentu saja untuk pembelajaran. Kalau pembelajaran kalau di kita itu kan pasti terkait dengan sekolah, kelas, kemudian juga ada guru di dalam sebuah kelas. Nah, pertanyaan saya kira-kira nanti di dalam sebentar, ketika di kelas itu kan juga ada materi untuk hari ini apa, minggu depan apa, itu kan kurikulumnya sudah jelas. Pertanyaan saya, bagaimana nanti integrasinya antara aplikasi Anda ini dengan materi yang ingin disampaikan oleh guru? Tentu guru kan juga
punya kurikulum juga ada batasannya bahwa ini materinya tentang ini harus diselesaikan dalam minggu ini atau 2 minggu dan sebagainya. Bagaimana nanti integrasinya? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas apresiasi dan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Nah, jadi untuk pertanyaan terkait dengan bagaimana mengintegrasikan kurikulumnya ini sendiri, sebenarnya tadi saat di laman, mohon maaf, di laman social page, itu ditampilkan ada sebuah fitur yang menunjukkan ruang kelas. Fitur ini dari pihak guru sendiri yang menjadi otoritas utama di dalam kelas ini dapat memberikan tugas mingguan begitu di situ. Jadi, siswa dapat melihat bahwa apa sih yang akan kita pelajari di situ, apa sih tugas mingguannya saat ini, dan ketika melihat itu mereka akan langsung menerapkannya dengan pindaian-pindaian yang memang sesuai. Atau mungkin dari Salman ada tambahan? Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Bapak. Oke, baik, terima kasih. Saya kira saya juga cukup Pak Wahyu. Terima kasih Pak dan Pak Fajar. Berarti ini sudah cukup ya, ini sebagai peserta terakhir. Tadi dapat titipan dari panitia kalau penganugerahan nanti akan insya Allah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Dan juga terima kasih Bapak-Bapak juri atas pertanyaan dan juga sesi masukannya pada siang hari ini. Oke, ini sudah bisa live, Mas Panitia. Ini makan room. Fotonya di mana? Di Zoom. Oh gitu. Oh, iya, langsung lift Bapak. Ya mungkin kita foto dulu saja, nggih. Tadi nggak ada foto. Ini karena beda Zoom mungkin karena ya. Oh iya, nggih, padahal sudah direkord ya nggak apa-apa. Nanti Ini permintaan ngambil dari di panitia untuk rekaman difoto. aja. Nggih. 3, 2, Pak Chan mungkin nggak kelihatan full Pak wajahnya Pak. Ya. 3, 2, 1. Oke. Nggih. Terima kasih Pak Jan, Pak Fajar, dan juga mohon maaf ini dari tim Januari ada kesalahan kendala teknis, tapi alhamdulillah bisa terkondisikan. Jadi kami mewakili dari panitia ILEC mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fajar dan Pak Jan. Nanti untuk rekapitulasi nilai kami tunggu untuk digabungkan seperti itu. Jadi, terima kasih. Dan mungkin untuk mewakili Pak Dias juga, yang tadi sudah dibuka, maka saya sebagai panitia menutup babak final dari ILEC Cabang Inovasi Media Pembelajaran 2023. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nggih. Turun Sampai izinnya. ketemu lagi nggih. Gitu, Matur Pak. suwun.